Fitria. Di sini aku akan menjelaskan tentang pengertian budi pekerti dan moral. Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rani Andriani. Saya di sini akan meneruskan materi budi pekerti yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Apa sih budi pekerti itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa manusia harus memiliki budi pekerti yang baik. Halo, namaku Ninik. Aku mau jelasin tentang ada berbicara kepada orang yang lebih tua, baik komunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Hai semua, perkenalkan nama saya Zalfa Nabilazi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kenakalan remaja beserta cara penanganannya. Nah, untuk itu, simak penjelasan dari kami. Selamat menyaksikan. Definisi budi pekerti. Menurut KBBI, budi pekerti adalah tingkah laku, akhlak, perangai, dan watak. Secara etimologi, istilah budi pekerti terdiri dari dua gabungan kata, yaitu budi dan pekerti. Budi ialah sadar, pikiran, dan kecerdasan, sedangkan pekerti ialah perilaku, perbuatan, dan penampilan. Kedua kata ini mempunyai kaitan yang sangat erat, sebab pada dasarnya budi seseorang itu ada dalam batin manusia dan tidak akan terlihat sebelum dilakukan dalam bentuk pekerti atau perbuatan. Lalu ada manfaat dari budi pekerti. Yang pertama menciptakan perdamaian, yang kedua mampu membantu meningkatkan diri sendiri, yang ketiga meningkatkan kesadaran untuk berperilaku tidak menyimpang, dan yang terakhir mampu meningkatkan sumber daya manusia. Selanjutnya ada jenis-jenis budi pekerti. Yang pertama, sikap terhadap Tuhan dengan cara bersikap baik kepada semua makhluk ciptaan. Contohnya, memberi makan kucing di jalan, membantu nenek atau kakek yang ingin menyeberang di jalan, dan lain-lain. Yang kedua ada sikap terhadap sesama manusia. Contohnya menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga ada sikap terhadap diri sendiri. Contohnya bebas mengungkapkan diri sendiri. Dan yang terakhir ada sikap penghargaan terhadap alam. Selanjutnya definisi moral. Moral menurut KBBI ialah tindakan manusia sesuai dengan ide yang diterima oleh umum, yang mana hal tersebut berkaitan dengan makna yang baik dan wajar. Pengertian moral sendiri yaitu sebuah tata laku atau perbuatan yang berasal dari kesadaran individu atau diri sendiri dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Moral ini memiliki dampak pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Moral yang baik atau buruk tergantung pada budi pekerti yang dimiliki masing-masing individu. Karena setiap orang memiliki pemahaman dan penerapan budi pekerti yang berbeda-beda, maka moral setiap orang juga berbeda-beda. Selanjutnya, macam-macam moral. Yang pertama, nilai moral baik. Dikaitkan dengan kesesuaian antara harapan serta tujuan hidup manusia dalam menjalankannya. Contohnya, menolong sesama makhluk yang membutuhkan. Yang kedua, ada nilai moral buruk, yakni menyimpang terhadap keterataan sosial yang akan menciptakan masalah sosial. Contohnya seperti mencuri, korupsi, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis-jenis moral. Yang pertama moral ketuhanan, berhubungan dengan keagamaan atau religius. Yang kedua ada moral ideologi dan filsafat, berhubungan dengan semangat kebangsaan, loyalitas kepada cita-cita bangsa dan negara. Yang ketiga ada moral etika dan kesusilaan, berhubungan dengan etika dan kesusilaan yang dijunjung oleh suatu masyarakat, bangsa, dan negara secara budaya dan tradisi. Dan yang terakhir ada moral disiplin dan hukum, berhubungan dengan kode etika profesional dan hukum yang berlaku di masyarakat dan negara. Budi pekerti yang baik. Budi pekerti menjadi sebuah landasan atau dasar dalam berperilaku di masyarakat. Ya, budi pekerti harus diajarkan sejak dini kepada anak. Hal tersebut dilakukan karena akan mendorong kebiasaan berperilaku anak tersebut agar memiliki moral dan etika yang baik.
budi pekerti yang baik itu seperti apa. Seperti ketika seseorang yang memiliki budi pekerti yang baik itu tentu ia akan memiliki moral yang kemudian dapat diwujudkan menjadi sebuah etika yang baik. Misalnya seperti apa? Misalnya dalam hal berbicara yang baik, yang sopan, dan ketika berkomunikasi itu tidak membawa seseorang yang nantinya bisa tersinggung dari apa yang kita bicarakan, dan tentunya berperilaku baik juga. Kenapa manusia harus memiliki budi pekerti yang baik? Itu sangat penting. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk sosial. Manusia berkomunikasi dengan orang lain. Manusia bertatap muka dengan orang banyak. Jika kita tidak memiliki budi pekerti yang baik, maka kehidupan bermasyarakat akan tidak baik pula. Seperti adanya kerusuhan di mana-mana, tidak menghormati sesama, terlalu mementingkan satu kelompok, dan pastinya di dalam kehidupan masyarakat kita tidak akan pernah rukun dan damai, serta begitu sebaliknya. Jadi, penting bagi kita menjadi manusia yang harus memiliki budi pekerti yang baik. Adab dan etika berbicara dengan orang yang lebih tua. Adab atau etika adalah hal dasar dalam berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua adalah orang yang harus dihormati seperti orang tua dan guru. Mengapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mendidik kita dari hal yang belum pernah kita tahu menjadi tahu. Untuk itu dalam sikap dan berbicara harus diperhatikan. Sebagai makhluk sosial, kita perlu senantiasa berkomunikasi dengan orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung. Perlukah belajar mengenai etika dalam berbagai aspek kehidupan? Jawabannya sangat perlu, karena komunikasi adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, etika dalam berkomunikasi harus diterapkan, agar terhindar dari perilaku buruk dan akan dikenal sebagai orang yang sopan serta beradab dan disenangi oleh banyak orang. Berkomunikasi secara langsung. Ketika sedang berbicara dengan orang yang lebih tua, hal yang perlu diperhatikan adalah memberikan salam, bertutur lembut, intonasi, memotong pembicaraan, mengucapkan maaf dan terima kasih. Yang pertama, memberikan salam. Memberikan ucapan salam merupakan hal yang harus dilakukan ketika ingin memulai sebuah percakapan. Dengan mengucapkan salam terlebih dahulu kepada lawan bicara, maka mereka akan merasa dihormati. Selanjutnya, bertutur lembut. Kata-kata yang diucapkan ketika sedang berbicara dengan orang lain dapat dijadikan tolak ukur seberapa sopan orang yang sedang berbicara. Bagaimana tutur yang lembut itu? Tutur yang lembut adalah tutur yang memiliki makna yang baik, tidak ambigu, dan berkata dengan cara yang santai, pelan, dan tidak terburu-buru. Selanjutnya, intonasi berbicara. Berbicara dengan orang tua harus dengan nada yang biasa-biasa saja, karena nada suara yang naik biasanya digunakan orang saat bertengkar, sehingga tidak baik jika dilakukan saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Selanjutnya, larangan memotong pembicaraan. Memotong pembicaraan saat ada orang yang berbicara sangat tidak sopan, karena diartikan tidak menghargai orang tersebut. Untuk itu, janganlah memotong pembicaraan orang lain. Tunggulah sampai mereka selesai menyampaikan maksud, setelah itu barulah mulai berbicara. Selanjutnya, mengucapkan maaf dan terima kasih. Maaf dan terima kasih oleh banyak orang mungkin terlihat sepele, akan tetapi hal itu merupakan balasan yang sangat mempengaruhi psikologi seseorang. Kata maaf diucapkan saat ada perbedaan pendapat antar kedua pihak. Terima kasih diucapkan ketika kita mendapatkan suatu pujian atau nasihat dari orang yang lebih tua. Berkomunikasi tidak langsung. Berkomunikasi tidak langsung juga harus tetap menerapkan adab dan etika. Di antaranya yaitu memberikan salam, menjelaskan identitas, basa-basi kadang penting, fokus pada permasalahan, dan larangan mendikte. Yang pertama, mengucapkan salam.
ucapan salam bisa menjadi penentu kesopanan ketika bertemu secara langsung. Demikian halnya juga berlaku lewat pesan teks atau chat pada media sosial. Selanjutnya, menjelaskan identitas. Sebelum menyampaikan maksud yang ingin disampaikan, perlulah kita untuk memperkenalkan identitas terlebih dahulu. Selanjutnya, basa-basi tapi penting. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah jangan dulu langsung berbicara ke inti. Sebaiknya sebelum menyampaikan maksud, gunakan basa-basi seperti apa kabar, atau bisa juga mohon maaf apabila mengganggu, karena kita tidak tahu apakah orang yang dituju sedang sibuk atau tidak. Selanjutnya, fokus pada permasalahan. Dengan kata lain, ketika ingin mengirim pesan, jangan membahas permasalahan ke arah yang lain-lain. Fokuslah dengan apa yang dikatakan lawan bicara. Karena jika kita keluar dari topik pembicaraan, mereka akan menganggapnya tidak sopan. Selanjutnya, larangan mendikte. Mendikte bisa juga diartikan dengan menyepam. Misalnya ketika belum ada balasan, janganlah tiba-tiba menodongnya dengan banyak panggilan atau pesan yang begitu banyak. Hal itu membuat ketidaknyamanan dan terasa mengganggu. Maka, selalulah sabar dan selalu berprasangka baik. Materi kali ini adalah tentang saling menghargai sesama. Jadi ingat tentang sebuah kutipan yang berbunyi, satu di antara penghargaan terhadap hidup kita adalah dengan menghargai hidup orang lain. Let's get started. Are you ready? Baik. Pembahasan kali ini akan kita awali dengan sebuah pertanyaan tentang mengapa semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Yap, itu karena Indonesia adalah negara yang majemuk. Indonesia memiliki keanekaragaman adat istiadat, suku bangsa, budaya, dan bahasa yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, untuk menghadapi keragaman ini diperlukan adanya sikap menghargai antar sesama. Lantas, bagaimana contoh sikap menghargai antar sesama di sekolah? Yang pertama adalah dengan belajar bersama. Kalian dapat membentuk kelompok belajar bersama dengan sesama teman. Dalam kelompok tersebut, kalian dapat mengerjakan tugas bersama dan dapat saling membantu satu sama lain. Yang kedua adalah dengan saling memberikan perhatian. Tindakan ini merupakan cerminan hidup rukun, rasa empati, perhatian, dan solidaritas antar teman di sekolah. Misalnya, dengan menjenguk teman yang sakit, menghibur teman yang sedang berduka, atau memberi bantuan kepada teman yang tidak membawa alat tulis. Yang ketiga adalah dengan menghargai perbedaan. Setiap warga sekolah harus menghargai perbedaan pendapat dan pandangan. Selalu dapat bekerja sama, saling menghormati di antara warga belajar, dan hormat dan patuh kepada guru. Semuanya merupakan salah satu bentuk kerukunan di lingkungan sekolah atau di lingkungan pendidikan. Baik, perhatikan gambar di samping. Dalam gambar di samping, terdapat beberapa gambar yang memuat tentang identitas sebuah agama. Gambar yang pertama adalah tempat ibadah agama Islam, yakni masjid. Yang kedua adalah tempat ibadah agama Kristen atau Katolik, yakni gereja. Yang ketiga adalah gambar dewa bagi agama Hindu. Yang keempat adalah gambar tempat ibadah agama Konghucu, yakni kelenteng. 5 agama yang ada di Indonesia ini, meskipun berbeda-beda, kita harus tetap menghargai satu sama lain. Kita harus hidup dengan toleransi, kita harus hidup damai, rukun dalam keberagaman ini. Sebab keberagaman merupakan sebuah bentuk keniscayaan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, yang keempat adalah dengan saling membantu.
Membantu memberikan penjelasan kepada teman yang kesulitan memahami materi merupakan salah satu contoh kerukunan yang dapat diterapkan di satuan pendidikan. Saling membantu juga dapat diwujudkan ketika ada teman yang lupa membawa alat tulis. Jika kita memiliki alat tulis lebih, kita dapat meminjamkan kepada teman yang tidak membawa. Baik, perhatikan gambar di samping. Di sana ada 2 gambar. Gambar tersebut sama-sama mendeskripsikan bahwa seseorang yang sedang membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Kenapa kita harus saling membantu? Karena kita merupakan makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kenakalan remaja dan bagaimana saja cara menanganinya. Sebelumnya, udah pada tahu belum apa sih itu kenakalan remaja? Jadi, kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang menyimpang atau yang melanggar aturan, norma, maupun hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau pada usia transisi dari anak-anak menuju ke dewasa. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan remaja. Yang pertama, faktor internal atau faktor dari dalam diri remaja tersebut. Yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor dari luar. Faktor internal antara lain kepribadian diri remaja tersebut, kondisi fisik remaja tersebut, serta status dan peran remaja tersebut di kalangan masyarakat. Kedua, faktor eksternal antara lain lingkungan keluarga dari remaja tersebut, lingkungan masyarakat di mana remaja tersebut tinggal, kondisi geografis, kesenjangan ekonomi yang dialami remaja tersebut, dan yang terakhir, perubahan sosial budaya yang dialami oleh remaja tersebut. Kita dapat mendeteksi dari awal kenakalan remaja dengan cara memperhatikan gejala-gejala berikut ini. Yang pertama, anak-anak tidak disukai oleh teman-temannya. Yang kedua, selalu lari dari tanggung jawab, suka mengeluh, lebih suka berbohong. Mereka memiliki fobia yang berlebihan, dan yang paling penting, mereka selalu mengintimidasi teman-temannya. Hal inilah merupakan gejala-gejala awal dari kenakalan remaja. Contoh-contoh perilaku kenakalan remaja antara lain, anak-anak yang suka tawuran, anak-anak sering bolos sekolah, suka mengkonsumsi minuman beralkohol, mereka melakukan balapan liar di kalangan remaja, dan semakin maraknya seks bebas di kalangan remaja. Kenakalan remaja harus segera ditangani. Nah, bagaimana sih cara menanganinya? Jadi, terdapat 3 cara dalam menangani kenakalan remaja. Yang pertama, preventif. Preventif adalah segala tindakan yang mencegah timbulnya kenakalan remaja. Yang kedua, represif. Represif adalah usaha dalam menindaklanjuti pelanggaran norma-norma sosial, hukum, serta moral yang dilakukan oleh remaja. Yang ketiga, rehabilitasi. Rehabilitasi hanya dapat dilakukan setelah pencegahan lainnya dilaksanakan dan dianggap dapat mengubah tingkah laku pada remaja tersebut. Untuk preventif, kita harus mengenali ciri umum remaja tersebut, ciri khusus remaja tersebut, serta kesulitan-kesulitan apa saja yang dialami oleh remaja tersebut. Selanjutnya, represif, kita dapat memberikan hukuman atau sanksi terhadap remaja tersebut agar mereka menjadi jerah dan tidak mengulangi kenakalan remaja lagi. Yang terakhir, rehabilitasi. Kita dapat memberikan pendidikan ulang terhadap remaja tersebut untuk memperbaiki akhlaknya. Agar penanganannya berhasil, perlu dukungan dari banyak pihak. Antara lain, yang paling pertama adalah orang tua, karena orang tua adalah orang yang terdekat dari remaja tersebut. Kemudian, guru, karena guru adalah orang tua kedua remaja tersebut ketika berada di sekolah. Lalu, pemerintah, lingkungan sosialnya, dan yang paling penting adalah diri mereka sendiri. Karena jika dalam diri mereka sendiri tidak mau berubah, maka penanganan tidak akan berhasil dan akan memunculkan timbulnya masalah-masalah lain yang lebih besar.
Kemudian hal positif apa aja sih yang harus dilakukan oleh remaja? Yang pertama yaitu tingkatkan rasa syukur. Bersyukur adalah keadaan pikiran yang meningkatkan kebahagiaan kita dan membuat kita lebih menyenangkan berada di sekitar. Dengan meningkatkan rasa syukur, pikiran kita akan lebih positif dan lebih semangat lagi untuk menjalani kehidupan. Yang kedua, yakni berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kita semua pasti pernah menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang telah kita lakukan di hari kemarin dan membandingkan diri kita dengan orang lain yang menurut kita lebih baik daripada kita. Namun, kita sebenarnya tidak perlu melakukan hal itu karena sejatinya manusia pernah berbuat kesalahan, dan yang harus kita lakukan pada saat ini yaitu adalah fokus terhadap tujuan hidup kita dan bagaimana kita mencapai tujuan hidup kita. Dan yang ketiga adalah mengelola waktu. Pasti banyak banget di antara kita yang menghabiskan waktu berada di depan layar HP. Dan mulai sekarang, kebiasaan itu harus kita hentikan dengan cara bagaimana? Yang pertama, menulis jadwal kegiatan setiap hari, mendorong diri untuk mengembangkan rutinitas, pilih alat manajemen waktu yang menyenangkan, menyusun tujuan yang ingin dicapai, meminta bantuan orang terdekat atau mentor untuk berdiskusi, serta tetapkan batasan pada elektronik. Jauhkan handphone sekitar 30-60 menit sebelum tidur. Yang keempat adalah olahraga. Olahraga merupakan aktivitas yang masih banyak disepelekan oleh orang lain. Padahal olahraga memiliki banyak manfaat untuk diri kita. Seperti contoh, mengurangi kecemasan dan stres, meningkatkan kinerja akademis, menjaga kebugaran fisik, serta meningkatkan tingkat energi dan suasana hati kita. Yang kelima, yaitu membiasakan diri untuk makan makanan yang sehat. Karena kesehatan kita ditentukan oleh makanan yang kita konsumsi mulai sekarang ini. Maka dari itu, kita harus menjaga kesehatan dengan menerapkan pola makan yang sehat. Keenam, yakni mengembangkan keterampilan. Sebagai remaja, kita harus mengasah keterampilan dan skill yang kita miliki sebagai bekal di masa depan di kemudian hari. Dengan cara apa saja? Yang pertama, dengan mengikuti kelas atau belajar secara mandiri. Yang kedua, bisa melalui belajar bahasa asing. Dan yang ketiga, bergabung dengan grup atau komunitas yang sesuai dengan perminatan kita. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas diri dengan meningkatkan hubungan sosial dengan orang-orang sekitar. Maksudnya bagaimana? Dengan berhubungan sosial dengan orang-orang sekitar, kita dapat belajar banyak dari mereka dan mendapatkan ilmu baru yang dijadikan bekal untuk kita di masa depan. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari kakak-kakak tadi, mulai detik ini, kita semua harus berjanji kepada diri kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, selalu menaati norma dan moral yang berlaku, menghargai sesama, sopan terhadap orang tua, dan menjadi remaja yang kreatif, inovatif, dan semangat membangun negeri.